para wakil ketua beserta segenap anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lombok Tengah, dan Ketua Pengadilan Negeri Lombok Tengah, saudara sekda, para asisten, staf ahli, dan para kepala organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, para camat dan perwakilan kepala desa dan lurah se-Kabupaten Lombok Tengah, para tenaga ahli praksi dan tenaga ahli alat kelengkapan DPRD, serta rekan-rekan wartawan, singkatnya hadirin sidang dewan yang berbahagia. Mengawali laporan panitia khusus DPRD Kabupaten Lombok Tengah ini, izinkan saya atas nama panitia khusus DPRD Kabupaten Lombok Tengah mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini Selasa 27 Desember 2022 atau bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, kita masih diberikan kesempatan untuk dapat menghadiri rapat paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya ila yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang dewan yang terhormat, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa berbagai kelemahan dalam penyelenggaraan badan usaha milik daerah yang ada selama ini telah ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan mengatur kembali ketentuan tentang badan usaha milik daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pengaturan tentang badan usaha milik daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sekaligus mengubah dan mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang perusahaan daerah yang merupakan landasan yuridis bagi daerah dalam membentuk badan usaha milik daerah. Perubahan pengaturan tentang badan usaha milik daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang paling penting adalah adanya pengaturan mengenai bentuk hukum badan usaha milik daerah yang sebelumnya berbentuk perusahaan daerah dan perusahaan perseroan, berubah menjadi perusahaan umum daerah dan perseroan daerah. Pengaturan ini tercantum dalam bab 12 tentang badan usaha milik daerah dalam ketentuan pasal 33, dalam ketentuan pasal 331 ayat 3 menyatakan bahwa badan usaha milik daerah terdiri atas perusahaan umum dan perusahaan perseroan daerah. Hal tersebut berarti bahwa perusahaan daerah hanya berbentuk dua pilihan badan hukum, yaitu perusahaan umum daerah yang merupakan perusahaan daerah yang seluruhnya modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham, atau persero daerah yang merupakan badan usaha milik daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh daerah. Hadirin sidang dewan yang berbahagia, sebagai turunan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang badan usaha milik daerah. Maka dalam membentuk dan menyelenggarakan badan
secara umum dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 tersebut. Demikian pula halnya dengan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang sebelumnya telah memiliki perusahaan daerah air minum Tirta Renjani, wajib segera melakukan penyelesaian bentuk hukum menjadi perusahaan umum daerah atau perseru daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah tentang perubahan bentuk hukum perusahaan daerah air minum menjadi perusahaan umum daerah. Selain untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bentuk hukum ini diharapkan akan berdampak pada peningkatan mutu layanan serta profesionalitas dari badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang penyediaan air minum. Selain itu, diharapkan permasalahan yang selama ini dihadapi badan usaha milik daerah pada umumnya dapat diminimalisasi, seperti lemahnya efisiensi, independensi dan pengawasan, sehingga dapat menjadi korporasi profesional yang kompetitif. Dengan demikian, tujuan pendirian perusahaan daerah yang dimaksudkan untuk mengembangkan dan membangun potensi ekonomi di daerah, terutama berkaitan dengan kepentingan umum, dapat dioptimalkan sehingga benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal dan dapat berperan aktif baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, untuk melaksanakan ketentuan yang telah kami uraikan di atas, pemerintah daerah telah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang perusahaan umum daerah air minum Tirta Ardhya Renjani. Selanjutnya, sesuai dengan mekanisme pembahasan rancangan peraturan daerah yang tertuang dalam tata tertib DPRD Kabupaten Lombok Tengah, DPRD Kabupaten Lombok Tengah telah membentuk panitia khusus dengan tugas utama membahas ranperda tersebut bersama pemerintah daerah yang dilaksanakan mulai tanggal 11 sampai dengan 23 November 2024. Dalam kurun waktu tersebut, panitia khusus telah melaksanakan pembahasan bersama dengan pemerintah daerah yang diwakili oleh bagian hukum serta perangkat daerah yang berkaitan langsung dengan materi ranperda dimaksud. Berdasarkan hasil pembahasan bersama tersebut, panitia khusus bersama wakil pemerintah daerah telah menyepakati beberapa substansi penting untuk selanjutnya dilaksanakan fasilitasi pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah, beberapa hari yang lalu hasil fasilitasi tersebut telah disampaikan kepada DPRD untuk selanjutnya dibahas kembali bersama oleh panitia khusus dan wakil pemerintah daerah pada tanggal 22 Desember 2022 yang lalu. Secara umum, rancangan peraturan daerah tentang perusahaan umum daerah air minum Tirta Ardhya Renjani telah disepakati bersama antara Pansus dan pemerintah daerah, terdiri dari 85 pasal, 17 bab yang secara rinci dapat kami jelaskan sebagai berikut. 1. Bab 1. Ketentuan umum. Terdiri satu pasal yang memuat beberapa penjelasan mengenai definisi dan singkatan yang terdapat dalam pasal-pasal di dalam batang tubuh ranperda. 2. Bab 2. Perubahan bentuk. Nama dan tempat kedudukan terdiri dari 2, yaitu pasal 2 dan pasal 3, yang mengatur mengenai bentuk perusahaan adalah perusahaan umum daerah dengan nama perusahaan umum daerah air minum Tirta Ardhya Renjani yang kedudukan di Kabupaten Lombok Tengah. Bab 3. Maksud dan tujuan terdiri dari satu pasal, yaitu pasal 4, yang mengatur mengenai maksud dan tujuan pembentukan perusahaan
di mana salah satu dari tujuan pembentukan Virunda Air Minum Tirta Ardhya Renjani selain bertujuan untuk meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan air bersih dan air minum, juga bertujuan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Bab 4. Kegiatan usaha terdiri dari satu pasal, yaitu pasal 5 yang mengatur mengenai bidang usaha dari Virunda Air Minum Tirta Ardhya Renjani adalah pelayanan air bersih serta usaha lain yang menyangkut pengelolaan air. Bab 5. Jangka waktu berdiri terdiri dari satu pasal, yaitu pasal 6 yang mengatur bahwa Virunda Air Minum Tirta Ardhya Renjani didirikan dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Bab 6. Modal terdiri dari dua pasal, yaitu pasal 7 dan pasal 8, mengatur mengenai jenis sumber serta besaran modal perusahaan. Untuk kita ketahui bersama bahwa besar modal dasar perusahaan sebesar 397 miliar 859 juta 953 ribu rupiah. Sedangkan modal yang telah disetor sampai dengan tahun 2021 kepada Virunda Air Minum Tirta Ardhya Renjani sebesar 87 miliar 453 juta 419 ribu 283 rupiah 31 sen. Pemenuhan modal dasar sebagaimana tersebut dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah melalui mekanisme tambahan penyertaan modal yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Bab 7. Organ dan pegawai Virunda Air Minum Tirta Ardhya Renjani terdiri dari 43 pasal, yaitu mulai dari pasal 9 sampai dengan pasal 51. Dalam bab ini diatur bahwa organ Virunda Air Minum Tirta Ardhya Renjani terdiri dari kuasa pemegang modal, dewan pengawas, dan direksi. Selain itu diatur pula mengenai persyaratan pengangkatan, pemberhentian, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, serta hal-hal teknis lainnya yang berkaitan dengan organ perusahaan. Bab 8. Satuan pengawas intern, komite, audit, dan komite lainnya terdiri dari 7 pasal, mulai pasal 52 sampai dengan pasal 58, mengatur mengenai tugas dan tanggung jawab satuan pengawas intern, komite, audit, dan komite lainnya. 9. Bab 9. Perencanaan terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 59 dan pasal 60, mengatur mengenai penyusunan rencana bisnis dalam jangka waktu 5 tahun serta penyusunan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis. Bab 10. Operasional terdiri dari 7 pasal, mulai dari pasal 61 sampai dengan pasal 67, yaitu mengatur ketentuan mengenai penyusunan standar operasional prosedur, prinsip tata kelola perusahaan yang baik, pengadaan barang dan jasa, serta kerjasama dengan pihak lain. Bab 11. Anak perusahaan terdiri dari 1 pasal, yaitu pasal 68, yaitu mengatur ketentuan mengenai pembentukan anak perusahaan, di mana di dalamnya mengatur mengenai prinsip pembentukan, persyaratan mitra kerja, persyaratan pembentukan, bidang usaha, dan sumber pemodalan anak perusahaan. Bab 12. Penugasan terdiri dari 1 pasal, yaitu pasal 69, mengatur ketentuan bahwa Virunda Air Minum Tirta Ardhya Renjani dapat menerima penguasaan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, Provinsi Nusa
permasalahan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Ardhya Renjani. Bab 13. Penggunaan lahan terdiri dari 6 pasal, mulai dari pasal 70 sampai dengan pasal 75. Di antaranya diatur mengenai ketentuan bahwa laba Perumda Air Minum Tirta Ardhya Renjani digunakan untuk pemenuhan dana cadangan, peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, keterjangkauan, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Ardhya Renjani. Dividen yang menjadi hak daerah nantinya untuk anggota direksi dan dewan pengawas, bonus untuk pegawai, dan atau penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal penting lainnya juga diatur bahwa dividen Perumda Air Minum Tirta Ardhya Renjani yang menjadi hak daerah merupakan penerimaan daerah setelah disahkan oleh KPM dan dapat dikembalikan menjadi penambahan modal pada Perumda sebagai penyertaan modal daerah sampai dengan terpenuhinya modal dasar. Bab 14. Pelaporan Dewan Pengawas dan Direksi terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 76 dan pasal 77. Mengatur ketentuan mengenai jenis dan mekanisme penyampaian laporan Dewan Pengawas dan Direksi. Dalam ketentuan ini diatur bahwa direksi berkewajiban untuk menyampaikan laporan triwulan dan laporan tahunan kepada KPM dan DPRD melalui komisi yang membidaninya. Bab 15. Pembinaan. Pengawasan dan evaluasi terdiri dari 4 pasal, mulai dari pasal 78 sampai dengan pasal 81. Mengatur ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap Perumda Air Minum Tirta Ardhya Renjani. Bab 16. Ketentuan peralihan terdiri dari 1 pasal, yaitu pasal 82 yang mengatur mengenai pengalihan seluruh kekayaan dan aset, usaha, hak dan kewajiban, sarana prasarana, kepengurusan, kepegawaian, permodalan, dokumen, perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain, serta perizinan perusahaan daerah air minum Tirta Ardhya Renjani, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, beralih dan menjadi tanggung jawab Perumda Air Minum Tirta Ardhya Renjani. Selain itu, diatur juga ketentuan bahwa direksi dan badan pengawas yang telah diangkat sebelum berlakunya peraturan daerah ini tetap menduduki jabatan dan menjalankan tugasnya sampai dengan berakhir masa jabatan. Bab 17. Ketentuan penutup terdiri dari 3 pasal, mulai dari pasal 83 sampai dengan pasal 85, yaitu mengatur ketentuan mengenai pencabutan dan pembatalan, mengenai peraturan daerah Kabupaten Lombok Tengah nomor 10 tahun 1991 tentang pendirian perusahaan daerah air minum Kabupaten daerah tingkat 2 Lombok Tengah. Selain itu juga diatur ketentuan bahwa semua ketentuan peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah nomor 10 tahun 1991 tentang pendirian perusahaan daerah air minum Kabupaten Lombok Tengah tingkat 2 Lombok Tengah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini dan wajib disesuaikan dalam jangka waktu paling lama 3 tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan. Hadirin sidang dewan yang berbahagia, sebagai akhir dari rangkaian tahapan pembahasan di tingkat pansus, masing-masing fraksi yang duduk di panitia khusus telah menyampaikan pendapat akhirnya. Masing-masing dari 9 fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Lombok Tengah, seluruh fraksi, yaitu fraksi Gerindra, fraksi Golkar,
fraksi PKB, fraksi P3, fraksi Demokrat, fraksi PKS, fraksi PBB, fraksi Nasdem Perjuangan, dan fraksi Amanat Nurani Perjuangan menyatakan setuju terhadap hasil pembahasan panitia khusus terhadap rancangan peraturan daerah tentang perusahaan umum daerah air minum Tirta Ardia Rinjani untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Adapun upaya lengkap dan pada tentang perusahaan umum daerah air minum Tirta Ardia Rinjani kami sampaikan dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini. Hadirin sidang dewan yang berbahagia, mengakhiri laporan ini izinkan saya atas nama pimpinan dan anggota panitia khusus menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah yang diwakili oleh Kabak Hukum, Kabak Ekonomi, serta jajaran Direksi PDAM yang telah berperan aktif dalam melaksanakan berbagai rangkaian tahapan pembahasan sampai dengan tahapan persetujuan yang insya Allah sebentar lagi akan kita laksanakan. Melalui kesempatan yang baik ini pula, panitia khusus ingin mengingatkan kepada kita semua, khususnya kepada seluruh organ Pirumda Tirta Ardia Rinjani, bahwa tantangan yang dihadapi Pirumda ke depan semakin kompleks seiring dengan bertambahnya penduduk serta kebutuhan air bersih yang semakin meningkat. Namun di sisi lain, kita juga dihadapkan pula dengan masih minimnya sumber pendanaan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pengembangan perusahaan sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa modal dasar yang diperlukan untuk optimalnya operasional PDAM sebesar 397 miliar, sedangkan modal yang telah disetorkan pemerintah daerah hanya sebesar 87 miliar, yang berarti terdapat selisih kurang sebesar 310 miliar. Untuk itu, panitia khusus berharap agar hal ini menjadi atensi pemerintah daerah selaku KPM bersama organ perusahaan lainnya untuk memikirkan upaya-upaya konkret guna mempercepat pemenuhan kebutuhan modal dasar tersebut, sehingga sebagai harapan yang kita gantungkan kepada PDAM ini dapat segera terwujud. Selain pendanaan, tantangan lain yang harus dihadapi PDAM ke depan, yakni bagaimana menjamin ketersediaan sumber air baku, meningkatkan jumlah sambungan langsung, mengurangi kapasitas air yang tidak terpakai, melakukan efisiensi operasional, peningkatan kompetensi SDM, serta mengurangi kehilangan air akibat kebocoran dengan melakukan peremajaan jaringan berpipa. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, demikianlah laporan panitia khusus DPRD Kabupaten Lombok Tengah terhadap hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perusahaan umum daerah air minum Tirta Ardia Rinjani. Dengan doa dan harapan, semoga yang kita ikhtiarkan bersama ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala